ditawarin sama Pak Manoj tuh reaksi saya ya, responsnya tuh gini, pas Pak Manoj tawarin main di Latazan, terus saya tahu premisnya seperti apa. Pertanyaan saya cuma satu, are you sure Pak? Are you sure? Pak Manoj jawab, yes I'm sure, because I'm not sure. Jadi guanya yang gak sure. Karena ya nggak bisa dipungkiri dengan hype Ipar kemarin kan orang pasti juga masih ada dendam terhadap karakternya gitu ya, entah itu ke saya pribadi atau mungkin ke karakternya gitu. Tapi buat saya ini jadi challenge karena mungkin saya pakai analogi racer ya, pembalap kalau bisa dapat podium satu kali itu mungkin kita bisa bilangnya kebetulan, tapi kalau dia juara berturut-turut berarti dia emang jago. So ini bisa jadi ruang buat saya juga untuk membuktikan ke diri sendiri bahwa yes I can do it. Tapi nggak takut disebut Pedi Nuril jilid 2 ya, Pedi Nuril jilid 2. Kalau si abang kan yang sah-sah, so let me do the dirty job. Berarti ketagihan dong Deva sama peran-peran seperti ini? Kenapa? Ketagihan sama peran-peran seperti ini? Kalau ketagihan sih kita lihat yang sebelah kiri saya aja. Dia suka emang memposisikan saya di posisi sulit dan tertantang. Nah kalau Caco sendiri gimana nih? Awalnya akhirnya comeback lagi ke film setelah mungkin selama ini dikenal sebagai ratu sinetron kan? Jadi awalnya aku baca cerita Latazan dan itu bagus banget ceritanya, I love it. Terus langsung ketemu Pak Manoj, terus kita discuss dan aku juga ada sedikit story in my real life yang berkaitan dengan cerita Latazan ini. Jadi kayak oke, aku kayaknya mengerti nih gimana rasanya jadi Alina. And I say yes right away. Tapi agak emang dijadinya diselingkuh apa? Nggak tahu ya, tapi kan nggak tahu juga soalnya kan aku sih sebagai pemain menempatkan diri ya memberikan acting yang terbaik aja, kooperatif yang terbaik, dan dari porsi aku aja yang terbaik. Kalau masalah cerita, masalah yang lagi trending tuh di negara kita seperti apa sih arah ceritanya, itu kan bukan ranahku gitu. Jadi aku sebagai pemain yang memberikan yang terbaik di porsiku aja. Tapi ketika ditawarin langsung oke atau sempat pertimbangin dulu beberapa lama? Aku baca ceritanya dan langsung jatuh cinta sih. Nah kalau Ariel sendiri melihatnya seperti apa ketika mungkin ini lawannya bukan orang yang biasa nih, tapi yang luar biasa nih di sejak kali pertama diundang sama Pak Manoj kami bersilaturahmi kembali setelah hampir 13 tahun ya Pak ya terakhir kami kerja bersama, terus diceritain langsung ceritanya Latazan ini. Challenge banget sih aku dengan si karakter si Asi ini. Memang dari awal sangat berbeda sama karakter-karakter yang sebelumnya aku pernah perankan, dan ada banyak sekali aku rasa layer-layer yang bisa aku isi dan akan sangat menarik sekali untuk aku explore gitu ya. Jadi ya udah masalah sih. Ini perdana nggak sih jadi pelakor gitu? Perdana nggak sih jadi pelakor buat kamu? Apa? Perdana? Iya, ini this is gonna be my first. Tapi nggak ketakutan Ril, biasanya kan orang yang main peran itu ke bawah juga ke kehidupan sehari-hari, dihujat masyarakat. Oh, dihujat masyarakatnya ya. Ini kan karya seni ya, dan aku sebagai seniman rasanya harus berani mencoba untuk eksplor sisi diri yang belum pernah dieksplor sendiri, yang very excited for this. Kenapa? Riset. Kalian nanti setelah nonton baru bisa tahu apa aja yang sekiranya akan aku riset. Tapi pas pertama kali ngebaca soal karakter As ini, kamu sendiri kesannya gimana? Sebel juga kah atau? Sebel dan kasihan sih ya, karena sebenarnya manusia itu kan semua kompleks ya. Ada banyak layer di Asi yang aku rasa mungkin kalian harus lihat dulu. Apa yang sebenarnya terjadi, kenapa manusia itu bisa berperilaku seperti itu kan semuanya ada sebab akibatnya gitu sih. Pak paling menyerahkan kursi sutradara ke Mas Hanung, apa ini memang kesuksesan dengan harapan Ipar adalah maut lagi Pak? Nah gini, kalau saya sama Mas Hanung udah punya chemistry ya. Dia salah satu sutradara bagi saya ngerti drama, rohnya tuh dia ngerti how to create a soul, dan ini sangat challenging. Cerita ini kelihatannya memang simple story, simple one liner,
tapi dalam banget ya, karakternya dalam, cara directionnya tuh harus kelihatan, jangan sampai berlebihan dari segi over under, harus dapat emosinya pas, karakternya harus, pemainnya harus menjiwai karakternya tertentu, karena kalau salah orang bisa nggak terima ya. Dan di sini tuh ada unsur realitasnya yang sangat saya udah dengar dari beberapa orang. Nanti mungkin keep dulu ya Marshanda cerita pas nonton, mungkin kita baru bisa tahu relate factornya sangat tinggi. Marshanda aja punya pengalaman, saya pernah ngalamin bla 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 bla. Jadi ini ada unsur realitas yang apa ya, harus jadi drama, jangan low. Dan menurut saya Hanung Bramantyo ini, Mas Hanung, dia akan deliver apa yang ada di skrip ini. Justifikasi itu dari sutradara saya yakin bisa diterima. Saya cerita sedikit, kemarin lagi bahas bahwa kita ada skrip dokter, ada Mas Jujur yang ikut, penulisnya Hanan. Terus kita lagi bahas di sana, kita sadar bahwa ini dramanya bakal beda banget. Sesuatu yang baru di layar lebar yang kalian akan penonton akan lihat ya. Itu dari saya yang akan sangat menarik, dan saya percaya disutradarai oleh Hanung Bramantyo, film ini akan he's the right person, he's the right director untuk film ini. Ya, Pak, yang nulis siapa Pak? Elisa apa Oka lagi? Yang nulis? Kenapa? Yang nulis? Yang nulis Hanan. Oh. Untuk tahun ini atau tahun depan? Insya Allah tahun ini dong. Oke, pertengahan? Kita udah, Pertengahan atau akhir? Ini syutingnya di mana Pak rencananya Pak? Syutingnya di Jakarta dan sekitarnya, lokasinya di Jakarta dan sekitarnya. Nggak Memang gitu. settingnya cerita ini di Jakarta, jadi kita syuting sesuai apa yang dibutuhkan.